30 mengikuti dokter darah. Author, kilas balik masa lalu. Hai, aku Kinar, sapa gadis berseragam abu-abu, kepada seorang siswa laki-laki yang duduk sendirian di bangku sambil menulis dengan tekunnya. Padahal sekarang waktu istirahat. Siswa laki-laki itu mendongak. Aku Aziz, jawabnya sekilas kemudian menunduk dan fokus kembali menulis. Aziz adalah siswa baru di sekolah ini pada saat itu. Baru sekitar semingguan sekelas dengan Kinar. Karena sikapnya yang tertutup dan cenderung pendiam, jadilah dia tidak punya teman saat ini. Kinar mengerutkan dahi. Rajin amat, ujar Kinar yang sedikit kesal karena dicuekin. Aku harus belajar supaya pintar, jawabnya yang membuat Kinar tergelak. Kamu lucu banget ternyata, sahutnya. Dan sejak hari itu, Kinar terus saja mengikuti Aziz kemanapun. Tanpa maksud apapun sebenarnya, hanya ingin membuat cowok tertutup itu menjadi lebih terbuka dan punya banyak teman. Hingga akhirnya semua berjalan sesuai harapan Kinar. Mereka kian akrab dan dekat. Mereka sering istirahat bareng, dan jalan bareng. Saat itu, Raka sudah lulus SMA. Kinar dan Raka selisih 2 tahun. Kamu kenapa pulang bareng Raka terus? Suatu ketika Aziz mulai protes, dia sudah menganggap Kinar wanitanya. Meski belum pernah jadian, toh kedekatan mereka sudah menunjukkan semuanya, pikir Aziz. Raka yang mau, katanya aku sering diikutin cowok akhir-akhir ini, canda Kinar. Ya, cowok itu adalah Aziz. Jika sebelumnya, Kinar yang sering mengikuti Aziz. Setelahnya, Azizlah yang selalu mengikuti Kinar bahkan terkesan posesif. Hingga mereka digosipkan sepasang kekasih. Dan masalahnya, tak ada dari mereka yang mengkonfirmasi tentang hubungan sebenarnya. Hingga kesalahpahaman pun terus berlanjut. Aziz menggenggam tangan Kinar tiba-tiba. Jangan pernah pergi dariku, dan membuatku cemburu, ujarnya dengan tatapan mata yang dalam. Kinar yang saat itu masih kurang peka masalah cinta, hanya tertawa diiringi candaan. Idih, kamu udah kayak pacar yang posesif aja. Raka sudah datang, dan Kinar pun melepaskan genggaman tangan Aziz, kemudian naik ke boncengan motor Raka. Aziz menatap mereka nanar penuh kecemburuan. Dan semenjak saat itu, kemanapun Kinar dan Aziz pergi, Raka pasti ikut. Kinar sih biasa saja, karena menganggap meter berdua temannya. Hingga suatu ketika Aziz bertanya kepada Kinar, tepat sehari sebelum akhirnya menghilang untuk selamanya. Aku dan Raka baik mana? Tanyanya yang membuat Kinar bingung. Karena ingin menggoda Aziz, Kinar menjawab, baik Raka dong, kekehnya. Aziz mengembuskan napas sepelan mungkin. Ganteng siapa? Tanyanya lagi. Raka, kalau sekarang Kinar jujur. Kalau disuruh milih seseorang yang akan menjadi suamimu di masa depan, siapa yang kamu pilih? Aku atau Raka? Tanyanya serius. Hahaha, masih kecil juga udah mikirin nikah. Ih, serius amat hidupmu Mr. Aziz, kekeh Kinar waktu itu. Jawab saja. Seperti merajuk, Aziz setengah memaksa. Pilih Raka aja deh, soalnya aku udah kenal dia dari bayi, jawab Kinar. Dia tidak tahu saja kalau Aziz serius. Tapi kenapa kamu nanya kayak gitu? Aneh tahu. Kinar geleng-geleng kepala. Udah bel, ayo masuk. Kinar menarik tangan Aziz dan menyeretnya masuk ke dalam kelas. Sementara, perasaan Aziz begitu hancur, dia patah hati. Tapi sebenarnya, andai Aziz jujur dengan perasaannya, maka Kinar akan mempertimbangkan hal itu. Besoknya, Aziz dinyatakan pindah rumah dan sekolah. Kinar sangat marah saat itu, apalagi ponselnya tidak bisa dihubungi. Saat itu sebenarnya, seluruh keluarga begitu berduka. Karena, Aziz ditemukan sudah menggantung dirinya di dalam kamarnya sendiri, dengan menggunakan tali yang mungkin saja sengaja dia beli. Hasbi adalah kakak sepupunya. Dia yang paling dekat dengan Aziz. Tanpa sengaja,
dia menemukan sebuah coretan Aziz yang ditulis dalam sebuah diari warna abu tua. Seperti anak gadis saja, ternyata selama ini Aziz menuliskan tentang kisah cintanya dengan Kinar. Bahkan terdapat tumpukan foto yang sepertinya sengaja Aziz ambil tanpa sepengetahuan Kinar. Dan beberapa foto selfie yang sengaja Aziz cetak dan simpan. Kamu yang mendekatiku, memberiku harapan akan cintamu, tapi kamu juga yang memutuskan meninggalkan aku. Aku sudah berusaha menahan kesedihan ini sendirian, tapi semakin hari rasanya aku sudah tak sanggup lagi. Apalagi saat kamu memeluk punggungnya. Sebenarnya untuk kalimat kedua ini, Aziz tujukan saat dia tak rela melihat Kinar dibonceng Raka. Selamat tinggal untuk selamanya, kamu yang menyakitiku. Namun aku cintai selalu. Hasbi menatap tajam foto Kinar. Dia membawa diari beserta kumpulan foto itu. Hingga, suatu ketika tanpa sengaja dia bertemu Kinar wanita yang dibencinya. Saat itu sudah beberapa tahun semenjak kejadian meninggalnya Aziz. Dia mulai merencanakan sesuatu, apalagi ternyata Kinar mencintainya. Semua rencananya akan berjalan dengan mulus. Kinar tersentak dalam lamunannya. Dia baru sadar semua kode-kode yang diberikan Aziz di masa lalu. Semakin merasa bersalahlah dirinya saat ini. Jika aku bisa keluar dengan selamat dari sini, aku ingin menemuimu, gumam Kinar. Maksudnya mengunjungi makamnya. Seharian ini, Kinar tak diberi sedikit pun makanan ataupun air minum. Jadilah tubuhnya semakin lemah saja. Dia bertahan, hanya mengandalkan air dari keran yang ada di toilet. Dia sudah tak memikirkan lagi rasa jijik. Dia harus kuat, harus sehat, supaya bisa kabur. Sementara itu, keluarga Kinar dan Raka berusaha mencari tahu keberadaan Kinar. Dari 3 jasad korban kebakaran rumah sakit, tak satu pun yang menunjukkan itu adalah Kinar. Menurut pihak rumah sakit, mungkin saja Kinar kabur. Karena, memang ada beberapa orang dengan gangguan jiwa yang kabur. Hasbi, gumam Azian yang merasa ini semua ada hubungannya dengan lelaki itu. Hasbi sudah mati Zian. Jangan tambah pusing kami dengan menyebut nama itu. Ayahnya menginterupsi. Tapi, aku sempat melihatnya. Dengan tegas Azian berkata. Berapa lama? 1 jam, 2 jam, atau hanya beberapa menit saja? Atau bahkan hanya hitungan detik? Ayahnya berkata mengejek. Akhirnya Azian diam, karena tak mau berdebat dengan sang ayah. Dia pun berusaha mencari berbagai bukti bersama dengan Raka. Tunggu, Kinar pernah mengatakan tentang dokter darah yang ada hubungannya dengan Hasbi. Dengan antusias Raka berkata. Siapa dia? Tanya Azian. Seseorang yang mungkin saja tahu petunjuk di mana Kinar, kalau saja dia memang diculik Hasbi, jawab Raka menggebu. Dan mereka pun bergegas menuju kediaman dokter darah untuk mencari informasi. Mereka memantau rumah itu seharian, hingga hampir 3 hari lamanya, namun tak ada pergerakan yang mencurigakan. Hingga akhirnya, di hari keempat, mereka mulai mencurigai sesuatu. Wanita yang merupakan istri Hasbi itu tampak sangat panik dan pergi mengendarai mobilnya. Raka dan Azian memang selalu mengikutinya dengan jarak tertentu. Kali ini, dokter darah tidak menuju ke rumah sakit jiwa melainkan tempat lainnya. Azian dan Raka pun terus mengikuti, hingga wanita itu menghentikan mobilnya tepat di sebuah villa di daerah pegunungan yang asri dan nyaman. Tanpa kecurigaan, dokter darah turun dari mobil dan Hasbi tampak menyambutnya di ambang pintu dengan merentangkan tangan. Mereka berpelukan, bahkan sempat saling berpagutan untuk beberapa saat. Lihatlah. Laki-laki itu masih hidup Raka. Azian mengepalkan tangannya. Saat ini mereka sudah bersembunyi di balik sebuah pohon, karena mobil sengaja diparkirkan cukup jauh dari villa itu. Dan saat mereka bersembunyi, untuk memantau. Kebetulan saat itu Dara dan Hasbi tengah bermesraan. Dan pandangan mereka membulat sempurna,
saat Hasbi dan Dara melakukan hubungan intim tepat di atas sofa tunggal yang memang ada di teras villa itu. Dasar tidak tahu malu, rutuk Azian sambil memalingkan wajah ke arah lain. Beda dengan Azian, Raka malah menatapnya tanpa berkedip. Raka, tegur Azian sambil membalikkan badan Raka. Sialan, kamu malah sengaja nonton siaran live menjijikkan itu, maki Azian setelahnya. Raja terkekeh. Untuk pengalaman, kamu kenapa? Sange. Raka melirik bagian bawah Azian yang tampak menggembung. Pipi Azian memerah sempurna. Tidak usah dibahas, ketusnya. Raka hanya tertawa tanpa suara. Mungkin mereka pikir tak ada siapapun di sini, lanjut Raka. Mereka memang gila, sahut Azian. Keduanya kemudian diam sambil menyandarkan punggung ke batang pohon, tak mau menonton siaran live iya antara Dokter Dara dengan Hasbi. Every day, late at night, not okay. All I want